Aku bangga hidup di negeri leluhur. Negeri yang kaya akan budaya dan peninggalan sejarah masa lampau serta petuah-petuah. Menjadikan aku lebih santun dalam bertutur kata. Menjadikan aku lebih paham adat istiadat. Menjadikan aku lebih tekun belajar sejarah masa lampau. Menjadikan aku lebih mencintai bangsaku. Aku bangga menjadi anak bangsa. Makassar tidak hanya menawarkan objek wisata alam, melainkan kota ini memiliki objek wisata yang syarat akan sejarah. Salah satunya adalah Benteng Rotterdam Makassar. Berkunjung ke tempat ini, kita akan disuguhi beberapa bangunan peninggalan zaman kolonial yang sudah berusia 3 abad dan hingga kini masih berdiri kokoh. Berkunjung ke tempat ini juga kita akan memperoleh banyak informasi sejarah, mulai dari bangunan, barang-barang peninggalan abad ke-16, hingga ruangan sempit yang menjadi ruang tahanan Pangeran Diponegoro. Dan adanya aktivitas seni sehingga tempat ini ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Namun di tengah pandemi COVID-19, beberapa aktivitas seperti festival, wisata edukasi, dan juga kegiatan seni pun dihentikan karena sepinya para kunjungan wisatawan. Dulunya tempat ini ramai dikunjungi oleh wisatawan. Namun, selama masa pandemi virus corona, tempat ini ditutup dalam segala aktivitas. Begitu pula dengan para seniman di Fort Rotterdam ini. Segala ihwal jadi lengang. Kita tak perlu lagi gerah dengan jeritan pengemis jalanan. Jalan-jalan protokol tak lagi macet kepanasan. Pusat perbelanjaan dan pasar-pasar hanya sampai siang. Malam pun sepi bagi kota mati. Tak ada lagi yang melayat kematian. Tak perlu ngantor atau aktif di sekolah. Tak mungkin bisa berkumpul dalam majelis pengajian. Lantas kita mau apa menyikapi kenyataan ini? Sekarang tiba saatnya. Ikhtiar benahi pikir dan jiwa. Sebab ikhtiwal, kebenaran telah jadi beban dan keresahan. Jaga jarak fisik bukan berarti menjauhi kekerabatan. Jaga jarak adalah memutus mata rantai penyebaran virus corona. Mengucilkan, mengusir mereka, atau menolak jenazah korban COVID-19 adalah menculik dan merampok ikhwal kemanusiaan. Ketakutan berlebihan telah membobol keyakinan dan keimanan kepada Sang Pencipta. Karena mereka bukan musuh kita. Lantas kita mau apa menyikapi keadaan ini? Kewaspadaan, kebersihan, keteladanan, dan keimanan adalah segala ihwal bagi kemanusiaan. Lawan virus COVID-19. Karena ini adalah musuh kita. Meskipun wabah corona, kesenian
tetap jalan. Meskipun wabah corona, kesenian tetap jalan. Pak Sahril. Pak Rahim, masih Salam corona, Pak. baik. Weh, saya lihat Ah, segar sekali saya lihat ini kita ini. Alhamdulillah. Di masa COVID ini, tentu banyak teman-teman yang punya dampak ya. Ya. Utamanya teman-teman seniman. Anda selaku penyair, ya mungkin juga Anda merasakan itu. Mungkin melahirkan juga karya-karya di masa pandemik ini, bagaimana Pak? Ya, betul. Memang kalau kelihatannya selama pandemi ini, Ya. sedikit kehidupan berkesenian itu agak terganggu. Sangat. Sangat. Iya, iya. Terus, Tapi bagi saya itu karena saya masih sendiri, ya. berkarya sehingga tidak begitu terganggu kelihatannya. Tapi mungkin memang seperti apa yang kita katakan, bahwa ada yang betul-betul memang merasakan kesan. Nah itu yang saya melihat, mengikuti sebenarnya Pak Sahril ini di sosmed ya. Itu banyak karya-karya yang saya lihat lahir. Saya bilang, wah hebat betul kita punya teman ini, seorang penyair yang bisa berkarya secara individual ya. Ya. Bahkan sajak-sajak yang lahir itu sajak-sajak Makassar. Ya. Dan bahkan saya pernah bacakan puisinya Bapak Alhamdulillah. tentang COVID-19 itu. Ya, itulah Ya. memang. Kalau untuk saya barangkali bukan tidak terganggu, Ya. tetap terganggu kan persoalan ekonomi apa Ya, itu betul. masalah persoalan apa komunikasi apa dengan keadaan kondisi. Oke. Tapi memang ada sebahagian dari kelompok-kelompok kesenian yang berkelompok Ya. itu betul-betul merasakan karena dia apalagi yang pentas Ya. yang kesenian yang pertunjukan ya kesenian audiovisual virtual apa itu semua itu jelas pasti yang berkelompok ada sedikit miris begitu dalam kehidupan berkesenian. Nah mungkin memang perlu dipikirkan atau barangkali untuk tindak lanjutnya barangkali pihak-pihak yang tertentu baik pihak bidang-bidang kesenian ke apa dalam pemerintah. Nah itu yang saya maksud Pak Sahril, itu memang dalam pada masa COVID ini ya pandemik ini itu ada bantuan, ada beberapa bantuan oleh seniman. Betul. Ya. Barangkali Anda dapat ya. Oh kebetulan saya tidak Oh, tidak dapat. Berarti sama Pak. Iya. Saya yang saya dengar gitu ya jadi ada apa itu secara kelompok ya. betul. Jadi Bapak bilang tadi secara kelompok, saya kebetulan kan aktivitas saya di kesenian itu berkelompok. Ya. Ya, teater apa begitu ya. Itulah yang sangat berdampak sekali terhadap yang ya dapur di rumah itu Pak. Ya dapur di rumah itu. Jadi saya pernah dapat informasi, bahkan saya pernah mengurus itu Pak. Itu ada bantuan. Cuman bantuan dari, kita tidak usah menyebutkan bantuan dari mana, tapi itu ada bantuan. Itu persyaratannya sangat rumit buat seniman Pak. Kenapa bisa begitu? Satu contoh Pak, misalkan bantuan komunitas itu Pak. Itu kan rata-rata kelompok kesenian dulu itu rata-rata pada nipok saja Pak ya, ada izin. Ini harus ada persyaratan utama untuk mendapatkan itu, harus ada akte pendirian. Nah bagaimana itu seniman untuk kelompok itu membuat sebuah izin dengan biaya besar, dengan kondisi seperti ini. Nah kira-kira bagaimana menurut kita? Itulah. Kalau bagi saya, untuk pribadi barangkali tidak terlalu ya. Tetapi yang namanya itu kelompok seperti kita itu ya mungkin agak berat ya. Apalagi persoalannya kan ini untuk berkarya. Jadi terkadang itu pemikiran seniman itu tidak sampai kepada wah harus ada izin
apa, tetapi kemungkinan juga ya barangkali pemikiran pemerintah itu memberikan pengembangan. Tapi yang saya maksud begini Pak, artinya di masa pandemik ini tidak menghalangi seniman untuk berkarya. Harusnya begitu. Harus begitu. Itu ya? yang penting. Sebab kenapa? Ya. Ini kan salah satu komunitas. Komunitas kesenian itu adalah komunitas dalam kelompok masyarakat yang harus dikembangkan, harus diperhatikan. Iya kan? Ya inilah yang selalu membuat saya juga penat dalam pikiran saya kalau pasti saya harus menulis, saya harus berbuat. Sebab kalau tidak berbuat siapa lagi? Kalau bukan, makanya kalau ada teman-teman yang bisa mampu berkesenian, mampu apa, saya. Tetapi tentu perhatian dari pemerintah sangat. Nah, yang saya lihat ada salah satu lembaga yang kita care ya, sangat peduli terhadap kesenian. Salah satu contoh itu adalah TVRI misalkan. TVRI itu kan membuka ruang kepada seniman untuk berkarya gitu. Ya. Lewat karya-karyanya tergantung pada segmennya. Segmen apa. Ya. Seperti itu. Jadi itu satu kesyukuran buat seniman difasilitasi Pak. Untuk memperlihatkan karyanya begitu di masa ini. Ya. Hanya barangkali secara kelompok juga masih tetap perlu ya. Karena adanya itu protokol kesehatan ya. itu yang itu juga harus kita tetap jaga Pak. Iya. Sebagai seniman ya jangan juga kita sangat mengabaikan terhadap protokol kesehatan itu. Seperti tadi contoh itu Bapak mau salaman, bukan saya tidak mau Pak. Iya. Kita tetap jaga, jaga. Kan kita saling maklumi. Ini barangkali kehidupan baru itu normal baru. Kenormalan baru. Itu sudah banyak Pak. Iya. Sudah banyak istilah-istilah dari era kenormalan, kenormalan baru. Terakhir ada lagi tuh ya. Tapi saya berpikir begini, itu juga merupakan suatu kebudayaan yang muncul secara baru dan ini perlu disikapi oleh masyarakat supaya masyarakat itu bisa merasa tetap luas, tetap bebas tetapi dengan tahapan-tahapan protokol yang itu. Satu lagi Pak yang saya mau tanya ini. Apakah Anda berkarya terus dengan masa ini atau Anda akan jedah dulu sambil menunggu kenormalan baru itu? Bagaimana Pak? Sebagai seorang penyair ini? Kalau seperti saya tetap saja. Hanya memang perlu kita prihatin terhadap yang lain teman apa. Jadi artinya bukan berarti kita harus menyingkirkan atau menyinggung orang lain tetapi tetap kita berkarya. Sambil mengharap, berdoa, mudah-mudahan ada yang jatuh dari langit. Seperti ada teman kita namanya Ancu itu Pak. Iya kita tunggu-tunggu juga. Siapa tahu ada kesempatan kita diberikan tapi untuk. Apakah dia ingat? Dia masih ingat. Masih ingat. Jangan sampai tidak naik makin lagi. Iya. Naik. Saya kira dia ingat. Itu yang kita harapkan ya. Iya. Artinya generasi yang macam begitu yang bisa mengembangkan kesenian itu yang bagus. Betul. Jadi kalau dia datang kepada kita dukung. Jadi generasi penerus ya. Betul. Supaya kesenian dan kebudayaan kita tetap eksis ya, tetap ada ya, lewat seniman, lewat budayawan itu sendiri. Sekarang saya lihat itu banyak penulis yang baru. Ya kita support Pak. Buku-buku banyak, kita support. Banyak. Ya, ada beberapa seperti siapa lagi? Yang teman-teman kita yang tergabung di literasi. Ya. Saya kira begitu Pak. Saya mau pergi hunting lagi sesuatu yang siapa tahu ketemu lagi dengan seniman yang lain. Silakan. Kita masih eksis ya. Iya, alhamdulillah seperti Bapak. Walaupun pandemi. Ya. Saya kira begitu. Saya pamit dulu ya. Oke. Iya. Oke, selamat. Selamat tuh. Iya, selamat berkarya. Selamat berkarya ya. Iya, selamat. Aduh, Rahim.
Ketika saya berjalan-jalan di seputar benteng Rotterdam ini, saya teringat dengan seorang pelukis tanah liat yang mempunyai galeri di benteng ini. Wah, sepi sekali bangunan di tengah-tengah benteng ini. Jendela di lantai 2-nya tertutup. Tanda-tanda tak ada kehidupan. Padahal, saya ingin berkunjung ke galeri Zenal Beta, pelukis tanah liat yang eksentrik. Saya nyaris putus asa. Pada akhirnya, saya melihat dari kejauhan pelukis gondrong mengayuh sepeda memasuki gerbang benteng Fort Rotterdam ini. Fort Rotterdam Art Gallery yang terpampang di pintu masuk galeri pelukis tanah liat ini. Di tempat inilah Zenal Beta memajang beberapa karya-karyanya. Zenal Beta dikenal sebagai pelukis pertama yang berkarya dengan media tanah dan air. Seniman nyentrik berambut gondrong ini lahir di Makassar pada tanggal 19 April 1960. Ia senang menggambar sejak di bangku sekolah dasar. Zenal Beta pun terus menyempurnakan metodenya, terutama jenis-jenis dan warna-warna tanah untuk dipakai melukis. Tanah yang hijau ditemukannya di dataran tinggi Kabupaten Sopeng. Tanah merah dari Mandar, dan tanah berwarna hitam didapatnya dari dedaunan tanaman liar. Pria berambut gondrong ini melukis melalui kanvas atau kertas foto dengan menggunakan alat lukis berupa bilah bambu. Setelah itu, tangannya mulai membentuk objek lukisan yang ada di dalam pikirannya. Jadi saya sejak melukis pakai tanah sejak tahun 1980, itu dengan waktu 80 itu masih eksperimen saya menggunakan tanah. Dengan waktu 5 tahun itu baru diterima sebagai pelukis tanah liat Indonesia. Nah, inilah sekarang kayak keberadaan saya di benteng ini, saya berterima kasih kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya memberi tempat kami di sini untuk mengajar anak-anak melukis di benteng Rotterdam ini. Seperti anggota kita di dalam itu kita lagi latih semua melukis. Ya, tanah-tanah yang saya pakai, jadi sebenarnya tanah di Sulawesi Selatan itu ada 24 warna tanah di Sulawesi Selatan ya. Seperti kalau di Makassar ini abu-abu, Toraja coklat kuning ada, terus kalau Luwu merah, coklat teh dan kuning. Kalau gua coklat susu dan kuning juga ada, sampai ke Jeneponto. Kalau Jeneponto itu warna hitam, Sopeng abu-abu. Kalau Sopeng itu hijau. Jadi tiap kabupaten di Sulawesi Selatan itu beda warna tanah. Sebenarnya warna tanah kita kaya di Sulawesi Selatan. Makanya kenapa saya harus ke daerah-daerah meneliti tanah-tanah yang ada di Sulawesi Selatan untuk memperkaya warna tanah saya yang ada di sini. Kena pandemik, tetap seniman sebenarnya lebih banyak eksis karena dia punya kreativitas kita. Jadi ya walaupun kita tetap pakai masker, jaga jarak, ya kita tetap berkarya. Karena ya pandemi ini kita jangan jadikan penghalang untuk berkarya. Kita tetap eksis saja berkarya. Hingga kini, ia masih aktif melukis dengan tanah. Bahkan, ia sering mengajari para pelukis pemula dan mengadakan workshop.
Selama 20 tahun terakhir ini, Zainal Beta banyak menuangkan kebudayaan Sulawesi Selatan pada lukisannya. Dia berupaya mengungkap tradisi-tradisi luhur masyarakat. Seni lukis yang digemari sebagian besar orang di dunia, sehingga mereka mengoleksi dan menjadikannya hiasan berupa lukisan dengan tampilan yang memiliki nilai estetika. Tak sedikit pula dari mereka yang mengembangkan minat dan bakatnya pada bidang ini. Seperti salah satu seniman asal Sulawesi Selatan yang telah mengembangkan bakatnya sejak SMP, yaitu Bapak Zainal Beta atau lebih dikenal dengan nama sapaannya Deng Beta. Nah pemirsa, jika para perupa lainnya menggunakan cat minyak untuk melukis, tapi beda dengan seniman yang satu ini. Deng Beta lebih memilih untuk menggunakan tanah liat sebagai bahan utama untuk melukis, sehingga menghasilkan karya yang begitu menawan. Demikian gelar seni dalam episode kali ini. Saya Nur Ima, serta mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.